Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Eka Putri dengan NIM 2101897 dari kelas A2 Sistem Informasi akan membuat video ringkasan materi pertemuan 1 sampai ke 6 mata kuliah Sistem Operasi yang dibawakan oleh Bapak Angga Pratama Eskom MMSI. Baiklah, pada pertemuan pertama yang berjudul Konsep Dasar dan Sejarah Perkembangan Sistem Operasi. Sistem operasi adalah kumpulan program kontrol atau alat pengendali yang bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan komputer. Sistem operasi dapat diartikan secara singkat, yaitu sebagai pengolah pelaksana perintah, pengolah pelaksana tata olah aplikasi, dan pengolah sumber daya. Tujuan sistem operasi yang pertama yaitu sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman digunakan. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer yang digunakan secara efisien. Yang ketiga, sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi baru tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Fungsi sistem operasi. Yang pertama, membentuk dan mengelola sistem file. Yang kedua, menjalankan program. Dan yang ketiga, mengatur penggunaan alat-alat yang berkaitan dengan komputer. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, berdasarkan interface atau antarmuka. Itu ada text-based shell atau berbasis teks. Dan GUI, Graphical User Interface, itu biasanya berbasis objek atau grafik. Yang kedua, berdasarkan usage atau peruntukan. Yang pertama ada standalone, dan yang kedua ada networking atau jaringan. Sudut pandang sistem operasi itu mencakup aspek ukuran, aspek tujuan, aspek kegiatan, dan struktur sistem informasi. Contoh sistem informasi adalah DOS, OS, Windows, Linux, dan lain sebagainya. Kelas sistem informasi. Kelas yang pertama yaitu pemakai tunggal. Kelas yang kedua yaitu operasi berbentuk tumpukan. Kelas yang ketiga yaitu operasi olahan segera atau real time. Kelas yang keempat yaitu operasi multiproses. Kelas yang kelima yaitu operasi berbagi waktu dan multiprogramming. Kelas yang keenam yaitu operasi tersebar. Faktor-faktor sistem operasi. Yang pertama ada faktor prosesor, yang kedua ada faktor pemakai, yang ketiga ada faktor waktu kerja, dan yang keempat ada faktor modus pekerjaan, dan yang terakhir ada faktor gabungan faktor. Pada pertemuan 2 yang berjudul Skema Dasar Sistem Komputer dan Perangkat Lunak. A. Perangkat keras atau hardware. Hardware adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis lainnya. Pada abstraksi tingkat atas terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama pemroses atau prosesor. Yang kedua ada main memory atau memori utama. Yang ketiga ada perangkat masukan dan keluaran atau device input output. Yang keempat ada interkoneksi antar komponen. Itu biasanya user interface atau device controller. Ada yang namanya pemroses atau prosesor. Prosesor itu komponen komputer yang bertugas untuk mengolah data dan melaksanakan berbagai perintah. Pemroses terdiri dari A. Bagian ALU atau biasa Arithmetic Logic Unit. Itu untuk komputasi berupa operasi-operasi aritmatika dan logika. Yang B. Bagian CU atau Control Unit. Itu untuk pengendalian operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Yang ketiga ada register-register. Register-register ini untuk membantu pelaksanaan operasi dan sebagai tempat operan-operan dari operasi yang dilakukan. Register ini dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama ada register yang terlihat oleh pemakai. Itu terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada tipe register data. Itu biasanya untuk menampung nilai. Yang kedua ada register alamat. Itu biasa untuk keperluan pengalamatan. Untuk kategori yang kedua yaitu register untuk kendali dan status. Register ini terdiri dari register untuk alamat dan buffer.
terus ada register untuk eksekusi instruksi, dan register untuk informasi status. Terus masuk komponen yang kedua, yaitu memori. Memori biasanya berfungsi untuk tempat penyimpanan data atau program atau sebuah informasi. Terdapat beberapa tipe memori. Yang pertama ada register, yang kedua ada memori cache, yang ketiga ada memori kerja, yang keempat ada disk magnetik, yang kelima ada disk optik, dan yang ketujuh ada tape magnetik. Menurut urutan di atas ke bawah, diukur hierarki dalam hal kecepatan akses, hubungan kapasitas, hubungan frekuensi pengaksesan, dan hubungan harga. Setiap kali pemroses melakukan eksekusi adanya lalu lintas dengan memori utama, maka diimplementasikan adanya konsep cache memory, menanggulangi kelambatan proses tersebut. Juga pada memori utama dengan peralatan masukan atau keluaran saling berhubungan, maka diimplementasikan adanya konsep penampung sementara yang akan dikirim ke perangkat masukan atau keluaran berupa buffering. Sumber dari perangkat keras yang ketiga, yaitu perangkat masukan atau keluaran, itu terbagi atas dua. Yang pertama ada komponen mekanik, yaitu perangkat itu sendiri. Yang kedua ada komponen elektronik, yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. Pengendalian perangkat sendiri itu ada dua macam. Yang pertama ada penggerak alat, dan yang kedua ada pekerja alat. Pada struktur input dan output itu juga terbagi dua, yaitu pertama input-output interrupt, itu dengan device kecepatan rendah. Yang kedua ada struktur DMA, itu biasa device dengan kecepatan tinggi. Yang komponen keempat, yaitu interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen itu disebut jalur bus yang terdapat pada mainboard. Bus terdiri dari tiga macam. Yang pertama ada bus alamat, yang kedua ada bus data, dan yang ketiga ada bus kendali. Mekanisme pembacaan dalam bus itu biasa CPU mengirimkan alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirimkan sinyal memori read pada bus kendali. Sinyal memori read memerintahkan ke perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus agar dapat dibaca oleh CPU. Interkoneksi antar komponen membentuk jenis koneksivitas yang populer, antara lain ISA, VESA, PCI, dan AGP. Tingkatan konsep komputer terdiri dari diagram blok, itu biasa diagram tertinggi. Terus ada arsitektur. Yang ketiga ada transfer register, yang keempat ada rangkaian saklar, dan yang kelima ada elektronika, itu biasa tingkat konsep yang terendah. Penjelasan dari tingkatan yang paling rendah. Tadi yang paling rendah ada tingkat konsep elektronika, yaitu bentuk komputer terdiri atas sejumlah rangkaian komponen elektronika ditambah dengan komponen mekanika, magnetika, dan optika. Terus yang kedua ada tingkat konsep rangkaian saklar. Sudah dapat terlihat rangkaian elektronika yang sesungguhnya yang membentuk banyak saklar yang tersusun secara paralel dan membentuk sekelompok saklar, itu biasanya terhubung atau terputus. Terus yang ketiga ada tingkat konsep transfer register. Itu biasanya berbagai kelompok saklar di dalam komputer membentuk sebuah register. Biasanya register itu berbentuk logika, aritmatika, akumulator, indeks, address register, dan lain-lain. Yang keempat, ada tingkat konsep arsitektur. Sejumlah register tersusun dalam suatu arsitektur tertentu. Prosesor, memori, dan satuan komponen lainnya terhubung melalui jalur bus penghubung. Yang kelima, ada tingkat konsep diagram blok. Arsitektur komputer atau sistem komputer yang dapat dipetak-petakan ke dalam sejumlah blok. Itu biasa sebuah masukan, blok satuan, prosesor pusat, memori, dan lain-lainnya. Kerja komputer pada tingkat konsepnya antara lain. Pada tingkat konsep diagram blok, itu berlangsung sebagai lalu lintas informasi di dalam dan di antara blok pada sistem komputer. Pada tingkat transfer register, kerja komputer berlangsung melalui pemindahan rincian informasi di antara register.
Pada tingkat konsep saklar, kerja komputer berlangsung dalam bentuk terputus dan terhubungnya berbagai saklar elektronika di dalam satu komputer. Kerja komputer pada fungsi komputer terdiri atas kegiatan, masukan, catatan, pengelolaan, dan keluaran. Sedangkan kerja komputer pada rekaman itu terbagi atas sekelompok satuan data direkam ke dalam alat perekaman dalam bentuk berkas data, dan tata olah direkam ke dalam alat perekam dan membentuk berkas tata olah. Untuk judul yang kedua, B. Perangkat lunak atau software. Software merupakan komponen fisik berupa kumpulan program beserta struktur datanya. Program itu sendiri adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Siklus instruksi. Untuk memproses instruksi dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama mengambil instruksi dan yang kedua mengeksekusi instruksi. Siklus instruksi itu dimulai dari yang pertama itu prosesnya yaitu mulai, yang kedua prosesnya mengambil instruksi berikutnya, yang ketiga prosesnya mengeksekusi instruksi tersebut, dan yang keempat yaitu selesai, lalu kembali ke proses yang pertama. Masuk ke pertemuan 3 yang berjudul manajemen file. Sistem manajemen file, pengertian file, abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Sifat file yaitu yang pertama persisten. Persisten itu informasi dalam file tetap ada walaupun catu dayanya dimatikan. Dan yang kedua ada size atau shareability. Itu biasa digunakan oleh banyak proses secara konkuren. 1. Sasaran dan fungsi sistem manajemen file. Sasarannya yaitu memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakainya, menjamin data yang pada file itu valid, dan optimasi kerja, menyediakan dukungan masukan atau keluaran beragam tipe perangkat penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu meminimalkan potensi kehilangan data. Yang kedua yaitu fungsi manajemen file. Beberapa fungsi dapat diharapkan pada pengelolaan file adalah 1. Penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file. Yang kedua, mekanisme pemakaian file secara bersamaan. Yang ketiga, kemampuan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Mekanisme pemakaian file secara bersamaan seperti menyediakan beragam tipe akses terkendali, seperti yang pertama read access, itu pengendalian terhadap akses membaca. Yang kedua write access, itu pengendalian terhadap akses memodifikasi. Yang ketiga ada execute access, itu pengendalian terhadap akses menjalankan program. Kedua, arsitektur pengelolaan file terdiri dari sistem akses, berkaitan dengan bagaimana cara data yang disimpan pada file akses. Yang B, manajemen file, berkaitan dengan mekanisme operasi pada file. Itu biasa saving, searching, shareability, security. Yang ketiga ada manajemen ruang penyimpanan, berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di storage. Yang keempat ada mekanisme integritas file, berkaitan dengan jaminan informasi pada file tak terkorupsi. Terus ada sistem manajemen file yang ketiga yaitu konsep sistem file. Itu adalah abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Dan yang keempat ada pandangan file, yaitu biasanya penamaan, tipe, atribut, perintah, manipulasi, dan operasi. Yang kelima ada directory. Directory itu merupakan file yang dimiliki sistem untuk mengelola struktur sistem file. Terus yang keenam ada shared file. Itu adalah biasanya file tidak hanya diacu oleh satu directory saja, tapi bisa dipakai oleh directory lain. Terus yang ketujuh ada sistem akses file. Cara akses penyimpanan dalam file. Cara aksesnya yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, perangkat akses sequence atau sequential access device. Proses harus membaca semua byte atau record file secara berurutan mulai dari awal, tidak bisa meloncati atau membaca di luar urutan. Terus yang kedua ada perangkat akses acak, yaitu random access device. Itu dimungkinkan dapat membaca byte atau record file di luar urutan.
atau mengakses record berdasarkan kunci bukan posisinya. Terus yang ke-8 ada organisasi file. Ada 6 organisasi dasar, yaitu yang pertama ada file file, yang kedua ada file sequence, yang ketiga ada file sequence berindeks, yang keempat ada file berindeks majemuk, yang kelima ada file berhash, dan keenam ada file cincin. Masuk ke pertemuan 4 yang berjudul Teknologi dan Algoritma Penjadwalan Disk. Yang pertama ada magnetic disk. Magnetic disk merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Magnetic disk ini berbentuk bundar dengan 2 permukaan magnetik. Yang kedua ada teknologi hard disk. Beberapa teknologi hard disk antara lain, yang pertama ada Shock Protection System atau SPS. Yang kedua ada Self Monitoring Analysis dan Reporting. Yang ketiga ada Solid State Disk atau SSD. Yang keempat ada Magnetor System atau MR. Yang kelima ada Partial Response Maximum Like Hold. Yang keenam ada hot swap, yang ketujuh ada plug and play ATA, yang kedelapan ada Environment Protection Agency atau EPA, yang kesembilan ada Error Connection Code atau ECC, yang kesepuluh ada auto transfer. Pengaksesan disk itu ada waktunya sendiri untuk menulis atau membaca isi sektor. Terdapat 4 waktu, yaitu yang pertama waktu cari. Waktu cari adalah waktu untuk mencapai lintas atau silinder yang akan dikehendaki. Yang kedua, waktu mantap. Waktu mantap itu adalah waktu untuk hulu tulis baca menjadi mantap di lintas silinder atau di lintasan yang akan dikehendaki. Yang ketiga ada waktu latensi. Waktu latensi adalah waktu untuk mencapai hulu tulis baca. Yang keempat ada waktu salur, adalah waktu untuk menulis atau membaca isi sektor, serta gabungan waktu, yaitu waktu inquiry, dan waktu pemuktahiran atau waktu pergantian. Pengaksesan lintas disk pada sistem multitaolah terdapat 7 algoritma. Yang pertama, algoritma pertama dilayani atau TPD. Yang kedua ada algoritma pick up, yang ketiga ada algoritma waktu cari terpendek dipertamakan, yang keempat ada algoritma loop, yang kelima ada algoritma circular loop, yang keenam ada algoritma scan, dan yang ketujuh ada algoritma circular scan. Yang pertama, algoritma pertama dilayani. Itu adalah proses pengaksesan akan dimulai secara berurutan, sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Yang kedua ada algoritma pick up. Algoritma pick up ini, hulu tulis akan membaca atau menuju ke track yang terdapat pada urutan awal sambil mengakses track yang dilalui. Mirip seperti PTPD, tetapi lintasan yang dilewati atau dipungut sehingga tidak perlu diakses lagi. Yang ketiga ada algoritma waktu cari terpendek dipertamakan. Proses ini dilaksanakan terhadap track yang terdekat hulu baca tulis di atas atau di bawahnya, kemudian mencari letak track yang terdekat di atas atau di bawah, dan seterusnya. Yang keempat ada algoritma loop. Algoritma loop ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian track terbesar pada disk sambil mengakses antrian yang dilalui, kemudian turun menjadi antrian track yang terkecil sambil mengakses track yang dilalui, dan track yang telah diakses tidak diakses lagi. Yang kelima ada algoritma circular loop. Pada algoritma ini, hulu tulis baca bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian track terbesar pada disk sambil mengakses antrian yang telah dilalui, kemudian turun menjadi antrian track yang terkecil tapi tidak mengakses track yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Yang keenam ada algoritma scan. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju track terbesar pada disk sambil mengakses antrian yang telah dilalui. Kemudian turun menuju track terkecil pada disk sambil mengakses track yang dilalui, dan track yang telah diakses tidak diakses lagi.
Yang ketujuh ada algoritma circular scan. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju trek terbesar pada disk sambil mengakses antrian yang telah dilalui. Kemudian turun menuju trek yang terkecil tetapi tidak mengakses trek yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses trek yang belum diakses. Masuk judul yang kelima, yaitu proses dan penjadwalan proses. Pengertian penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang telah dilakukan secara sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Sasaran penjadwalan memiliki kriteria-kriteria yang meliputi: 1. Adil, yang kedua efisiensi, yang ketiga waktu tanggapnya, yang keempat turnaround time, dan yang kelima adalah throughput. Penjadwalan proses memiliki 3 istilah. Yang pertama antrian. Antrian adalah sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses berada di dalam memori utama. Yang kedua ada prioritas. Prioritas adalah mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu ada di bagian paling belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di paling depan pada antrian sambil menunggu sampai kerja prosesor selesai. Yang ketiga ada preemsi. Preemsi itu mendahului antrian proses. Kalau proses itu ada di bagian paling belakang antrian, maka dengan pemberian preemsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan, bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses preemsi tersebut. Ada tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Itu bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses yang ready di memori utama. Yang kedua ada penjadwalan jangka menengah. Itu proses status ready, terus ke running, terus ke waiting, baru ke ready lagi. Baru penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Algoritma penjadwalan memiliki beberapa jenis algoritma. Yang pertama yaitu non-preemptive dan yang kedua adalah preemptive. Klasifikasi lain berdasarkan adanya prioritas di proses tersebut yaitu: 1. Algoritma penjadwalan tanpa berprioritas. Yang kedua, algoritma penjadwalan berprioritas. Rumus-rumus penjadwalan. Jika terdapat n proses serentak, serta setiap proses memiliki lama tanggap sebesar T, maka rata-rata tanggap, yaitu TR adalah jumlah T per N. Dengan waktu sia-sia atau waktu yang terbuang dalam antrian atau selama terkena preemsi. Terus rasio tanggapnya perbandingan di antara lamanya preemsi. Terus rasio penalti yaitu perbandingan di antara lama tanggap terhadap lama proses. Jadi bisa disimpulkan rumusnya itu R sama dengan T per T. Terus RP sama dengan T per T. Algoritma penjadwalan pertama tiba, pertama dilayani. Contoh algoritmanya. Di sini ada nama proses A, B, C, D. Pada proses A saat tibanya 0, lama prosesnya 4. Pada proses B saat tibanya 1, lama prosesnya 7. Pada proses C saat tibanya 3, lama prosesnya 3. Pada proses D saat tibanya 7, lama prosesnya 8. Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan. Contoh algoritmanya, ada proses ABCD. Pada proses A, saat tibanya 0, lama prosesnya 5. Pada proses B, saat tibanya 3, lama prosesnya 7. Pada proses C, saat tibanya 5, lama prosesnya 2. Pada proses D, saat tibanya 6, lama prosesnya 4. Masuk ke pertemuan ke-6 yang berjudul penjadwalan proses. Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi atau PTPD. Penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi memiliki beberapa ketentuan.
Yang pertama adalah prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses, diperhatikan saat proses itu tiba dan saat proses itu selesai. Yang kedua yaitu menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Yang ketiga, jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preemsi proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Contoh algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi. Yang pertama ada nama proses A, B, C, D. Saat tiba proses A itu 0, lama prosesnya 7. Saat tiba proses B itu 2, lama tibanya 3. Saat tibanya proses C itu 4, lama prosesnya 9. Saat tiba proses D itu ada 5, lama prosesnya 5. Penyelesaian algoritma PTPD yaitu barisan prosesnya pada saat detik ke 0 dan 1 itu ada di proses A, detik ke 2, 3, 4 ada di proses B, detik ke 5, 6, 7, 8 ada di proses D, detik ke 9, 10 ada di proses A. Jadi jumlah dari semuanya itu ada 40 dan rata-ratanya 10. Jadi jumlah pada semua tabel PTPD penyelesaian algoritma tadi ada 40 dengan rata-ratanya 10. Algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan atau RPTD. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi. Ketentuannya yaitu prioritas berdasarkan besarnya nilai rasio penalti. Rumus rasio penalti yaitu RP sama dengan S tambah T per T. Keterangan itu S adalah waktu sia-sia dan P yaitu lama proses. Tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas panjang akan turut meningkatkan melalui peningkatan rasio penaltinya. Contoh algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan atau RPTD. Penjelasan pada step 1. Pada saat 0 hanya ada A-nya diolah. Pada saat 4 A-nya rampung, B, C, D, E-nya telah tiba. Perhitungan rasio penaltinya yaitu pada proses B, C, B, E tiba selama 3, 2, 1, 0 dan rasio penaltinya yaitu 2,5, 1,2, 1,125 dan 1. Berarti rasio penalti tertinggi pada B yaitu B-nya yang diolah. Pada penjelasan step 2 pada saat 6 A dan B-nya telah rampung. Perhitungan rasio penaltinya yaitu proses tiba selama rasio penalti CDE adalah 1,8, 1,375 dan 1,5. Rasio penalti tertinggi ada di C, maka C yang diolah. Penjelasan pada step 3 pada saat 11 A, B, C, D telah rampung. Rasio penaltinya proses selama rasio penalti itu ada di proses D dan E dengan rasio penalti 2 dan 2, 7,5. Rasio penalti tertinggi ada di E dan E diolah. Pada saat 15 A, B, C, D, E telah rampung dan D diolah. Penyelesaian algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan atau RPTD. Ada tabel yang memiliki proses A, B, C, D, E. Pada proses A, saat tibanya 0, lama prosesnya 4. Saat mulainya 0, saat rampungnya 4, lama tanggapnya 4. Pada proses B, saat tibanya 1, lama prosesnya 2. Saat mulainya 4, saat rampungnya 6, lama tanggapnya 5. Pada proses C, saat tibanya 2, lama prosesnya 5, saat mulainya 6, saat rampungnya 11, lama tanggapnya 9. Pada proses D, saat tibanya 3, lama prosesnya 8, saat mulainya 15, saat rampungnya 23, lama tanggapnya 20. Pada proses E, saat tibanya 4, lama prosesnya 4, saat mulainya 11, saat rampungnya 15, lama tanggapnya 11. Dari jumlah keseluruhannya yaitu ada 49 dengan rata-rata 9,8. Dan di barisan prosesnya
pada saat detik ke 012 dan pada saat barisan prosesnya itu ada di detik 0123 ada di proses A, 45 ada di proses B, 6, 7, 8, 9, 10 ada di proses C, 11, 12, 13, 14, 15 ada di proses E, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ada di proses D. Algoritma penjadwalan putar gelang atau round robin atau time slice. Penjadwalan tanpa prioritas dengan preemsi memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, kuantum waktu. Waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Yang kedua, proses akan dilayani setiap proses berdasarkan antrian. Yang ketiga, proses akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Contoh algoritma penjadwalan round robin ini ada di proses A, B, C, D, E. Dengan proses A saat tibanya 0, lama prosesnya 5. Saat proses B saat tibanya 2, lama prosesnya 3. Pada proses C saat tibanya 5, lama prosesnya 7. Pada proses D saat tibanya 6, lama prosesnya 1. Saat proses E saat tibanya 7, lama prosesnya 6. Penyelesaian algoritma pada round robin ini itu memiliki jumlah 47 dengan rata-rata 9,6. Berarti pada saat detik ke 012 ada di proses A, sedangkan 345 ada di proses B, 67 ada di proses A, 8 ada di proses C, 9 ada di proses D, 10, 11 ada di proses E, 12, 13, 14, 15, 16 ada di proses C, 17, 18, 19 ada di proses E, 20, 21 ada di proses C, dan 22 ada di proses E. Sekian video ringkasan materi tentang pertemuan 1-6 mata kuliah sistem operasi. Jika ada kesalahan penyebutan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.